Selamat sore. Ade Armando, kader PSI, lebih tepatnya sebenarnya dosen, doktor, dosen di UI dan kader PSI. Kembali buat persoalan dan kali ini terus terang saya jengkel dan marah. Dalam entah maksudnya memuji, menjilat, membela Wakil Presiden Gibran, dia mengeluarkan pernyataan bahwa Gibran mungkin adalah presiden terbaik, wakil presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Mungkin dia bermaksud bahwa dari sisi ini, dari sisi itu, dari sisi ini, dari sisi itu. Tetapi pernyataan itu otomatis berarti Gibran lebih baik daripada Bung Hatta dan Sri Sultan. Dalam pemikiran Ade mungkin, kata Ade, pakai pelintiran seperti itu. Hal yang tidak mungkin. Kalau sedikit saja dia tahu sejarah. Seorang doktor sosiologi di UI tidak tahu sejarah, tidak masuk akal. Ya, apa maksudnya saya tidak tahu. Tapi jelas kualitas karya, intelektualitas, moralitas, dan karya ketiganya, karya Bung Hatta maupun Sri Sultan Hamengkubuwono jauh di atas Gibran satu turunan. Jauh di atas Gibran satu turunan. Mari kita sebut Bung Hatta. Dari sisi intelektualitasnya, Bung Hatta adalah konseptor utama dan pejuang utama demokrasi politik, demokrasi ekonomi Indonesia. Siapa bandingannya? Berapa orang yang dibandingkan? Dari sisi moralitasnya, ya sudahlah, selesai. Bung Hatta itu dia sang demokrat dan sang negarawan. Kalau kita sebut sang negarawan itu Bung Hatta figurnya. Bagaimana mau diukur moralitasnya? Karya, dia proklamator. Beliau proklamator. Beliau pelobinya Bung Karno. Bung Karno diterima oleh rakyat, dipuja oleh rakyat. Sedangkan di faksi-faksi di dalam golongan-golongan politik pada saat itu, pelobinya ya Bung Hatta. Sedikit lagi pembelaan tentang intelektualitas Bung Hatta, saya agak lupa. Tahun 26, usia Bung Hatta 24 tahun. Dia membela dirinya di depan pengadilan di Belanda, di negeri Belanda. Datuk-datuk hukum di sana, dia membela dirinya di sana. Jadi dari sisi moralitas, dari sisi karya, dia proklamator, anggota PPKI, wakil ketua PPKI. Dari kemampuan komunikasi, Bapak Karaeng. Debat one on one lawan Hatta memang gampang. Kelasnya mereka dulu itu. Jadi saya tidak tahu dari mana sisi Adi lihat. Berpikir bahwa Gibran mungkin lebih hebat, yang terlebih dari Bung Hatta. Terus, yang kedua, Sri Sultan Hamengkubuwono. Kesembilan, wapres kedua kita. Ingat, alinea pertama Mukadimah Undang-Undang Dasar kita. Kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kalau bukan bangsa, kita tidak punya hak untuk merdeka dan tidak punya hak untuk mendirikan negara. Oke? Apa itu bangsa? Satuan rakyat di satu satuan wilayah dengan satu kehendak. Oke, satuan rakyat di satu satuan wilayah geografis negara kepulauan Indonesia ini. Nah, sekarang coba bayangkan kalau Sri Sultan, Raja Jawa, tidak menyatakan bergabung atau menyatakan tidak bergabung sama Republik Indonesia.
Gugur nggak kita punya argumen alinea 1? Kita jadi bangsa bukan? Bukan bangsa. Bukan bangsa berarti boleh merdeka tidak? Punya hak merdeka tidak? Tidak punya. Yang kedua, ketika ibu kota negara hijrah ke Yogyakarta, beliau membiayai semua ongkos pemerintahan. Yang saya mau beritahu bahwa single-handed beliau menyelamatkan Republik. Single-handed. Beliau mempertahankan, memperkuat argumen tentang bolehnya kita sebagai bangsa sehingga boleh menuntut kemerdekaan. Itulah hak kita dan mendirikan negara. Single-handed dia selamatkan pemerintahan negara. Mau dibandingkan sama apa dengan Gibran? Intelektualitas dia sudahlah. Intelektualitas beliau sudahlah jauh sekali. Nah sekarang kita mau tanya, mungkin sekali maksudnya, kembali tadi maksudnya si Ade Armando adalah, oh dia pelintir, nanti maksudnya kan ini, maksudnya dia unggul di sini, unggul di situ. Ada orang-orang yang harus dihormati sedemikian rupa. Itu termasuk beliau-beliau ini, dua tokoh utama ini. Dan dalam sejarah kita tidak ada cacatnya beliau dua itu. Yang kita sebut harus dengan taksim, sehingga kalau Anda bandingkan termasuk beliau-beliau, Anda harus berikan penjelasan lengkap. Itu moralitas intelektual. Jadi Ade amoral atau unintellectual, silahkan dipilih. Tapi semoga segera dia minta maaf. Mungkin Kompas salah kutip. Kompas juga perlu minta maaf. Ini sangat sensitif. Kalau tokoh, figur setingkat dua beliau itu tidak kita hormati, bangsa kita tidak kemana-mana. Beliau-beliau itu bukan sekedar intellectually, morally, dan dalam karyanya kelihatan berkarya. Tapi memang oleh Tuhan dipilih dalam sejarah yang tidak bisa digantikan, dan karenanya tidak terukur mereka punya jasa. Ada dan tidak adanya bangsa Indonesia, Bung Hatta, Bung Karno CS, bertahan tidaknya Republik Indonesia, Sri Sultan. Bahkan juga andilnya untuk menyatakan kita betul bangsa, memperkuat argumennya Bung Karno, Bung Hatta CS. Adek, minta maaf deh. Dan cukuplah, terakhir kali lah, terlalu menjengkelkan. Silahkan jilat kalau mau. Mau angkat, mau bela, mau jilat. Jangan rendahkan orang lain pun, jangan. Apalagi menyangkut tokoh yang kalibernya, minta ampun. Minta ampun. Minta ampun. Tempat Anda bernaung, mungkin rektor pertama, mungkin di UI pun pasti akan hormat sekali sama Bung Hatta. Apalagi termasuk dengan Sri Sultan. Yogyakarta, itu dua figur itu siapa yang tidak hormati? Kedua beliau itu Bung Hatta dan Sri Sultan. Jadi di kalangan intelektual pun Anda ngaco, benar-benar ngaco. Oke, terima kasih.